Halo, bersama saya Saiful Irfan atau dipanggil saja Pak Saiful. Saiful Fulsai, penuh kebaikan. Saiful Fulsai adalah nama yang diberikan oleh dosen saya waktu semasa mengikuti pendidikan sebagai seorang taruna di Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, dan sampai sekarang saya gunakan dan juga untuk selamanya karena itu adalah doa yang terbaik. Di sini saya mau menerangkan bagaimana menjadi seorang pelaut pemula yang saya tulis juga di dalam buku Panduan Pelaut Pemula. Nanti Anda bisa dapatkan di Perpustakaan Politeknik Pelayaran Surabaya. Buku yang sudah saya tulis ada yang perlu saya uraikan dan saya jelaskan di video ini. Kemudian kalau memang masih ingin melihat yang lebih lengkap lagi atau Anda juga masih terlalu bingung, maka silahkan Anda hubungi di nomor saya ya. Di nomor saya ini nanti kita berbincang apa saja yang menjadi kendala Anda selama Anda berlayar di atas kapal sebagai seorang kadet atau sebagai pelaut pemula. Mari kita ulas satu persatu anak-anakku. Yaitu yang pertama, Anda harus memegang dan mengetahui nomor kontak yang harus Anda hubungi selama Anda berlayar di atas kapal. Dalam hal ini dipegang oleh unit Prala. Jangan sampai hilang ini nomor kontaknya, dan nomor-nomor tentunya di keluarga, orang tua kalian jangan sampai tidak dipegang, sebab itu nanti Anda akan selamanya berkomunikasi sampai Anda pulang kembali ke kampus. Jangan sampai nanti ketika Anda itu tidak punya nomor kontak mereka, wah, di mana ini? Kok susah banget ini menghubungi dari nomor ini. Nah, itu nanti akan sulit bagi Anda untuk bisa mengetahui apa yang harus Anda lakukan di atas kapal. Maka jangan pernah ragu dan bimbang untuk menyimpan nomor-nomor mereka. Rincian yang perlu Anda ketahui yaitu rekening bank. Sebab ada perusahaan pelayaran yang mengharuskan krunya itu untuk memegang nomor rekening tertentu. Usahakan nomor bank ini adalah bank yang recommended agar nanti pada waktu transfer itu tidak menyulitkan Anda. Sebab seringkali semasa saya dulu berlayar, aduh, di mana ini saya harus mentransfer uang saya ini? Bagaimana cara mengatur keuangan yang harus saya berikan kepada orang tua? Karena orang tua juga sudah menunggu kiriman dari saya semasa saya masih berlayar di kapal penumpang milik PT Pelni dulu. Tapi dengan kemajuan zaman sekarang, ya, Anda mungkin juga sudah bisa menginstal di HP Anda, di laptop, di tab, ya. Maka ketika ini sudah terjadi, maka Anda sudah aman. Ya. Perusahaan sudah mengetahui, dan Anda bebas nanti akan mengirim kapanpun ke orang tua atau keluarga Anda. Yang berikutnya, jangan lupa anak-anakku untuk dokumen jangan sampai tertinggal. Karena kalau sampai tertinggal, maka hal itu menjadi kendala tersendiri buat Anda, terutama nanti ketika Anda berlayar di perusahaan milik maskapai pelayaran asing seperti Belanda. Bisa dibayangkan dong bagaimana kalau sudah sampai di negara Belanda dokumen ini ketinggalan. Tentu amat menyulitkan. Bagaimana juga pengirimannya? Tentunya biayanya mahal. Lebih mahal lagi kalau dokumen itu sampai hilang. Maka hal itu sangat-sangat menyulitkan Anda nanti itu. Selanjutnya,
Tolong nanti ketika Anda juga berlayar, jangan membawa pakaian yang berlebihan. Kenapa? Nanti ketika Anda di bandara, pada saat naik pesawat, maka bagasi Anda akan dihitung. Bila mana melebihi batas yang sudah ditentukan, maka itu akan sangat-sangat menyulitkan Anda, mahal sekali itu, ya. Over bagasinya mahal. Bisa dibayangkan kalau perjalanan Anda itu ke luar negeri. Pernah terjadi, tapi ini bukan semasa dia itu mau naik kapal, tapi mau pulang dari negara Eropa. Mungkin karena pengalaman pertama kali di negara Eropa, ya, saking senengnya akhirnya membeli barang, dan memang dia sengaja barangnya itu banyak sekali, sampai 2 tas koper yang besar. Wah, luar biasa. Mungkin saking sayangnya sama keluarga dan ingin menunjukkan bahwa anaknya ini berhasil menembus negara Eropa. Maka over bagasi diberlakukan, tapi dia tidak keberatan. Tentunya kalau seperti ini tidak masalah, karena sudah memegang duit. Tapi kalau Anda yang baru pertama kali mau berlayar, untuk apa? Ya kan? Maka saran saya, bawalah barang secukupnya saja. Karena Anda bukan untuk berwisata, Anda untuk bekerja, praktek layar, ya. Kemudian usahakan anak-anakku untuk masalah surat perjanjian kerja dengan perusahaan pelayaran dan ditandatangani oleh pihak sah bandar. Ini untuk melindungi Anda selama Anda berlayar. Jadi hak dan kewajiban Anda sudah tercover di surat perjanjian kerja tersebut. Lamanya kontrak, kemudian kejelasan untuk jabatan Anda sebagai seorang kadet atau pelaut pemula ini, dan apa saja yang harus Anda lakukan di atas kapal. Jangan sampai Anda tidak mengetahui hukum yang berlaku di negara-negara tersebut, ya. Contoh negara Singapura ini, ya. Pernah terjadi, ya. Pengalaman saya ketika waktu itu masih belum ada kamera digital, masih kamera roll. Saya memfoto di halte bis sambil menunggu bis. Saking senangnya waktu itu pertama kali masuk di negara Singapura, saya foto. Dan tidak lama saya didatangi oleh petugas. Sebetulnya tidak masalah, asal waktu itu kamera digital untuk dihapus saja. Ternyata karena kamera rollnya ini sulit, akhirnya menghubungi petugas yang lain, ramailah ini. Kemudian juga ada di sana peraturan, jangan merokok sembarangan, terus membuang sampah, ya, membuang sampah sembarangan, nanti Anda akan ditemui oleh petugas yang menyamar sebagai orang biasa. Pernah terjadi itu, teman saya, ya. Kemudian negara-negara lain juga sama, ya, hukumnya di sana tidak sama dengan negara kita, yang notabene kalau negara mereka menggunakan bahasa Inggris atau menggunakan bahasa negara setempat, kalau melanggar maka Anda bisa sulit untuk mendapatkan masa depan yang cerah. Ikuti saja apa yang menjadi hukum di negara tersebut dan sering berkonsultasi dengan perwira-perwira yang ada di atas kapal. Apa-apa saja yang perlu dilakukan. Atau nanti ketika tiba di negara tersebut, Anda dialog dengan agen perusahaan pelayaran itu supaya Anda tidak salah dalam melangkah. Tolong Anda juga untuk vaksin dengan vaksin yang memang sudah rekomendasinya. Nanti Anda silahkan berhubungan dengan pihak poliklinik. Kalau anak-anakku di Politeknik Pelayaran Surabaya, Anda bisa menghubungi dokter yang ada di poliklinik tersebut, konsultasi apa saja vaksin yang dibutuhkan. Karena Anda nanti bila mana memasuki negara-negara yang mungkin rawan untuk penyakit-penyakit tertentu, kalau tidak divaksin, maka Anda akan kena atau tertular
penyakit tersebut. Kalau membawa oleh-oleh tidak apa-apa ya, mungkin souvenirnya atau baju, t-shirt. Tapi kalau oleh-oleh ke rumah bawa penyakit, tentu yang susah nanti keluarga. Untuk yang lain-lain nanti bisa Anda buka di buku saya ya. Buku saya ini sudah lengkap dan lebih lengkap lagi. Kalau yang masih Anda perlu yang ditanyakan dan dikonsultasikan, silakan hubungi perpustakaan di Politeknik Pelayaran Surabaya ya, dan saya sendiri ya, agar kita tidak jenuh. Karena kalau memang kita itu berada di atas kapal selama 1 tahun, bisa dibayangkan kalau kita itu berlayar tidak pernah singgah di kota kelahiran kita. Misalnya kita memang lahir dan besar di Surabaya, kemudian kita berlayar ke negara Eropa 1 tahun ya, Anda baru bisa kembali. Nah, bagaimana Pak cara mengusir kejenuhan, kebosanan ini ya? Kalau sekarang sudah ada WA dan video call dan alat komunikasi yang lain ya. Jadi Anda bisa nanti gunakan itu. Selain itu juga Anda harus siapkan obat-obatan ya. Ini menjadi polemik tersendiri bila Anda nanti berlayar di negara bermusim dingin ya. Siapkanlah itu pakaian yang khusus, yaitu pakaian tebal, kemudian membawa nanti jahe atau penghangat tubuh. Jangan Anda itu terpengaruh oleh negara tersebut yang selalu mengkonsumsi alkohol untuk mengusir rasa dingin di mereka. Itu sebetulnya salah, maka tidak perlu kita ikuti. Ikutilah resep Indonesia, yaitu minum jahe hangat ya. Sudah banyak itu di warung kopi atau warkop di pinggir-pinggir jalan atau di supermarket terdekat ya. Beli itu untuk mengusir rasa dingin ya. Karena rasa dingin yang ada di Eropa dengan di tempat kita itu berbeda. Tidak hanya Eropa, seperti Jepang, Korea, Cina itu juga sama. Mereka mempunyai musim dingin yang sangat menyengat. Jangan sampai nanti Anda menjadi korban. Selanjutnya foto keluarga. Ini bisa nanti disetting di laptop Anda. Kalau dulu zaman saya masih berlayar, saya membawa foto keluarga, kebersamaan bersama keluarga itu untuk mengobati rasa rindu ya. Dan karena saya pernah juga berlayar di negara Eropa yang tidak ada masakan Indonesianya, maka saya sarankan Anda untuk membawa makanan seperti yang pernah saya bawa, seperti bumbu pecel, terus tahu tempe yang sudah dikeringkan ya, untuk rasanya biar tetap bisa makan. Karena kalau masakan di Eropa itu saya tidak bisa masuk ya. Yang bisa masuk justru masakan Indonesia, dalam hal ini pecel ya. Dan tadi sambal goreng tahu tempe yang dikeringkan, khusus dibuatkan oleh keluarga saya agar tetap nyaman makannya itu. Selanjutnya, karena saya ini hobi membaca dan melihat film, maka saya sarankan Anda bagi yang hobinya sama dengan saya untuk membawa majalah, buku yang disukai, film-film ya. Karena seringkali yang menjadi hiburan di atas kapal ketika kita berlayar adalah film. Berapa yang dibawa Pak? Sebanyak-banyaknya, tidak ada masalah. Toh juga sekarang sudah bisa disimpan di eksternal hard disk ya. Itu ukurannya yang pernah saya bawa sampai 250 GB. Atau yang terbaru sekarang 1 tera ya. Sampai sekarang saya masih menyimpan film-film yang saya sukai ya. Jadi disitulah kita mengusir rasa jenuh ya. Kebetulan saya senangnya itu film action ya.
Jadi bersama dengan kru kapal yang dari asing seperti Filipina, Polandia, Belanda menyukai. Bahkan mereka ingin untuk mendapatkan film itu. Ya saya berikan saja. Untuk selanjutnya, sebagai seorang kadet atau pelaut pemula, perhatikanlah Anda ketika sudah berada di atas kapal. Beberapa hal ini sangat urgent atau penting Anda perhatikan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Apa saja itu? Pertama, ketika Anda bertemu dengan seorang perwira di atas kapal, terutama kapten, melaporlah baik-baik bahwa Anda dari sekolah pelayaran, misalnya Politeknik Pelayaran Surabaya. Lapor kapten bahwa saya ada tugas dari kampus untuk menjadi kadet di kapal ini dan izin untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut. Nanti ketika sudah Anda mendapatkan izin, maka lanjutkan. Kalau untuk kadet dek, Anda harus menemui mualim 1. Tapi kalau Anda kadet mesin, Anda harus menemui seorang chief engineer atau kepala kamar mesin. Ya. Laporkan kepada mereka apa saja yang perlu Anda sampaikan. Dan harap perhatikan, jangan Anda itu melakukan hal-hal yang belum Anda ketahui. Tanyakan semuanya, agar tidak berbahaya untuk Anda sendiri. Apa saja untuk kadet engine, jangan memegang alat apapun itu, sebab nanti Anda bisa membuat kapal itu berjalan atau kapal itu nanti dalam kondisi bahaya. Kalau untuk kadet dek, ya jangan memegang peralatan-peralatan yang ada di anjungan dahulu, supaya tidak kapal itu nanti salah arah, ya. Kemudian pekerjaan apapun yang Anda lakukan untuk pertama kali di atas kapal sampai 3 bulan, Anda usahakan bersama orang-orang yang kompeten, ya. Kualifikasinya memang bagus. Misalnya Anda untuk dek itu di bawah mualim 1 atau bosun. Kalau Anda sebagai kadet mesin, Anda bersama dengan masinis 1 atau mandor mesin. Ikuti apa yang mereka sampaikan kepada Anda dan jangan dilawan. Jangan Anda itu nanti membuat keputusan sendiri yang justru nanti Anda justru berbahaya, ya. Selanjutnya, pekerjaan apapun awali dengan doa, ya, dan akhirilah dengan doa juga. Bersyukurlah bahwa Anda itu bekerja dengan selamat. Selanjutnya, jangan Anda itu membuat permasalahan. Mungkin Anda berbeda bahasa, berbeda suku, berbeda agama, bahkan berbeda bangsa dan negara. Ini tentunya latar belakang yang tidak gampang untuk kita sikapi bersama, tapi saya berpesan bersabar, ya, dan selalu senyum. Sebab dengan senyum dan rasa bahagia dalam bekerja itu sangat ringan bagi Anda untuk melaksanakan kerja nantinya. Ketika Anda ada kegiatan seperti drill atau latihan keselamatan, Anda harus ikut. Karena kalau enggak, nanti Anda kebingungan sendiri. Contoh, drill atau praktek meninggalkan kapal, drill atau praktek untuk memadamkan kebakaran, kemudian praktek-praktek yang lain yang diadakan setiap hari tertentu oleh kapal tersebut. Kalau saya dulu setiap hari Sabtu, ya. Nah, ketika Anda sudah melaksanakan apa yang barusan saya sampaikan, saya yakin Anda ketika sudah turun dari kapal nanti selesai praktek berlayar,
maka ilmu yang akan Anda dapatkan itu akan sangat bermanfaat untuk penerus Anda. Ya seperti saya ini ya, sudah ada buku, sudah ada video seperti ini, akan saya bagi nanti kepada kalian semua ya, dan kemudian Anda bisa meneruskan kepada adik-adik Anda, mungkin nanti kepada anak keturunan Anda, dan itu adalah suatu nilai plus untuk Anda. Jangan pernah pelit ilmu, jangan pernah Anda itu merasa bahwa Anda lah yang paling pintar, bahwa Anda lah yang paling benar, yang lain itu tidak ada apa-apanya. Hindari sikap ini. Kalau sampai terjadi, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi konflik, bahkan adu fisik. Hindari sedini mungkin. Maka bersabar, dan ditambah lagi dengan merasa berkeluarga dengan kru kapal itu, maka Anda akan dijamin selalu berbahagia dan always smile. Anak-anakku, para taruna dan taruni Poltekpel Surabaya dan semua dari sekolah-sekolah yang ada di Indonesia, baik itu yang negeri maupun swasta, ketika Anda berlayar di atas kapal, tidak menutup kemungkinan Anda akan ketemu dengan sesuatu yang tidak diinginkan, mungkin seperti badai, angin kencang, ombak besar, ya, seperti yang pernah diceritakan di film-film yang sudah beredar, ya. Saya cukup terinspirasi dengan mereka yang membuat film ini. Doakan saya mudah-mudahan bisa membuat film, ya. Maka tadi saya sampaikan, berdoa adalah memang yang perlu kita lakukan, baik sebelum bekerja maupun setelahnya. Ingat itu ya, karena tidak ada kekuatan yang maha besar selain kekuatan Tuhan. Ya, tidak ada kekuatan yang maha besar selain kekuatan Tuhan yang Maha Esa. Dan saya harap Anda semuanya selamat, baik ketika Anda menjadi seorang pelaut pemula sampai Anda nanti sudah memutuskan tidak berlayar kembali. Untuk anak-anakku yang akan memasuki sekolah pelayaran, saya berpesan agar Anda itu sehat, baik jasmani maupun rohani. Yang mana kalau jasmani tentunya rajin olahraga dan menjaga makanan. Kemudian kalau rohani ya tetaplah beribadah, mempercayai bahwa Tuhan yang Maha Esa adalah yang maha segala-galanya. Jadi Anda akan sehat baik rohani maupun jasmani. Terima kasih sudah menyaksikan video saya ini. Semoga bermanfaat untuk anak-anakku semuanya, taruna-taruni Politeknik Pelayaran Surabaya, terutama untuk anak-anakku taruna dan taruni Politeknik Pelayaran Surabaya. Harapan saya Anda bisa selamat, baik sebelum Anda itu berlayar maupun Anda sepulang berlayar. Saya yakin Anda pasti bisa. Jangan lelah untuk belajar, karena belajar itu sepanjang hayat. Ya, menurut pepatah, belajar adalah dari buayan sampai kita ke liang lahat. Maka jangan pernah Anda itu melupakan belajar. Dan semoga kita masih bisa bertemu lagi di konten-konten video saya yang akan datang. Doakan saya panjang umur dan sehat selalu, karena saya akan selalu menyajikan yang terbaik untuk Anda. Karena saya selalu menyajikan yang terbaik untuk Anda. Saiful, full say.